Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Budi. Aku pengen nyantai dulu kan hari Sabtu kan. Kan Ani kan bilang Sabtu pagi Ani nyantai kan enggak itu. Cuman kan si Bailey kan WA kan ya udahlah. Iya. Tapi daripada ada paling pulang lagi. Iya nggak apa-apa. Enggak bulan malam udah enggak. Rezeki jangan ditolak Pak Re. Itu maswa. Kalau Senin sampai Jumat kan lagi udah. Ada itu apa? Emprek pangeran apa? Pak Re, nggak nanya doanya apa hari ini, langsung nanya kuliner. Langsung nanya menunya Pak Re. Ya, jadi gini ya, kita mulai aja ya, santai aja. Insya Allah kita hari ini membahas doa tentang permohonan ampun untuk orang-orang yang terdahulu. Ya. Jadi orang-orang terdahulu itu kan ada orang tua, ya kayak saya, Pak Budi. Kalau Pak Rey kan masih ada ya orang tuanya ya. Ya. Nah, Pak Budi bapak, saya bapak ibu udah nggak ada. Pak Wahyu bapak masih ada. Ibu udah nggak ada. Nah, malah Pak Wahyu ibu yang udah nggak ada. Itu orang-orang terdahulu dari kita kan ada orang tua, ada juga kakek, nenek, apalagi ya orang tua aja pada udah nggak ada, apalagi kakek, nenek, tante, bibi, om, paman, Pak Ade. Jadi banyak yang sudah mendahului. Belum lagi mungkin di antara kita ada teman-teman. Beberapa hari lalu juga teman saya dulu di pesantren meninggal. Sama teman saya satu level sama saya, namanya Bintaro. Iya, udah meninggal juga. Satu level di kantor apa? Di kantor. Iya. Dia umur 40-an. Umur 40-an. Itulah. Jadi ada teman kantor, kemudian ya junior juga ada yang sudah meninggal. Apalagi yang dulu-dulu ya, artinya pejuang-pejuang dari negeri kita yang sudah mereka memperjuangkan tanah air kita sehingga kita merdeka. Jadi mereka punya jasa juga terhadap kita sehingga kita bisa menikmati kondisi yang aman seperti sekarang ini. Kalau dengar cerita orang-orang dulu yang masih hidup tapi masih mengalami zaman-zaman penjajahan, wah susahnya. Mereka harus masuk hutan, keluar hutan, masuk lagi untuk bertahan gitu, karena dicariin sama penjajah dulu. Nah, belum lagi yang sudah mendahului guru-guru. Kalau saya ya ustadz-ustadz dulu di pesantren, guru ngaji sudah mendahului, udah meninggal gitu. Jadi intinya banyak orang-orang yang sudah mendahului dari kita. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa mereka yang sudah mendahului itu punya jasa terhadap kita. Khususnya orang tua yang membesarkan kita, mendidik kita. Guru-guru kita yang sudah ngajarin. Mungkin bagi kita ngajarin dulu, ngaji misalnya alif, ba, ta. Sederhana, tapi justru dari mereka. Kalau kita nggak kenal alif ba ta, gimana kita bisa ngaji? Kan gitu. Guru kiai saya dulu di pesantren, pertama ngajari saya bahasa Arab. Hadza kitabun, dzalika apa Pak? Dzalika kitabun lagi. Nah, kolamun. Ya dulu pesantren, Pak Wahyu juga pesantren, diajarin. Saya pertama kali masuk pesantren dulu di Babu Salam, ingat saya, di daerah Madiun. Itu pertama kali justru diajarin sama kiainya. Habis sholat isya nih, ayo kumpul-kumpul. Kiainya langsung yang turun. Itu ngajarin di masjid habis sholat isya. Nih saya ajarin nih katanya. Saya ingat, Masya Allah, pertama kali diajari bahasa Arab tuh. Di Jawa Timur, Madiun. Iya. Hah? Ya nggak boleh karena pesantren modern, jadi harus sebelum di Gontor.
Oh iya, pesantren modern transit. Kalau Pak Wahyu di Wali Songo kan? Iya, saya di Babu Salam. Pertama diajarin bahasa Arab gitu. Nah justru dari pertama kali diajarin itulah akhirnya terus belajar. Sekarang alhamdulillah malah bikin buku tentang bahasa Arab. Coba begitu berjasanya ya. Iya. Nah banyak pahala yang ngalir dari guru-guru yang sudah ngajarin kita. Saya guru ngaji juga gitu. Ya, ngajarin dari alif bata, kemudian ngajarin kata-kata tulisan dalam bahasa Arab, jadi ngerti dan bisa baca. Masya Allah, pahalanya ngalir gitu. Jadi intinya banyak yang sudah mendahului kita. Entah tadi orang tua, entah saudara, paman, bibi, entah guru-guru kita yang sudah ngajarin, kakek nenek, kemudian ya para pejuang negeri kita yang sudah berjuang memperjuangkan negara kita sehingga kita menjadi merdeka seperti sekarang ini. Nah belum lagi kalau kita coba ingat-ingat yang di bidang kesehatan dokter ya, teman-teman yang sekarang karena COVID, karena virus, ya walaupun memang kalau kita lihat atau baca beritanya bahwa yang kena COVID kan biasanya ada penyakit penyerta, ya biasanya, sehingga itu memperburuk kondisi kesehatannya karena sudah ada penyakit terlebih dahulu sebelumnya, entah itu komorbid. Apa? Komorbid istilahnya. Komorbid. Nah, istilahnya komorbid. Nah, jadi tetapi kita nggak pungkiri bahwa akibat dari penyebaran virus ini banyak yang berguguran. Baik itu dari artinya masyarakat biasa, rakyat biasa maupun tenaga-tenaga medis, ya banyak yang meninggal. Nah, mereka sudah berjuang, ya mereka berkontribusi untuk menangani kasus ini sampai akhirnya justru mereka sendiri yang kena dampaknya. Nah, orang-orang yang sudah mendahului dari kita, paling tidak ya kita yang masih hidup ini ingin memberikan sumbangsih kepada mereka. Nah, terkhusus doa untuk mereka yang sudah mendahului. Udah tahu belum nih doanya nih? Pare? Boleh? Ya kalau nggak boleh saya pulang nih. Iya, boleh kata Pak Are. Doa apa? Doa di Quran. Ya, memang kita khusus bahas doa-doa di dalam Al-Quran. Karena kita kan bikin channel Paham Quran. Jadi ayat-ayat di dalam Al-Quran maupun doa-doa di dalam Al-Quran kita bahas supaya orang yang belum membaca atau belum mengerti bisa mengerti doa ini. Nah, doanya itu ada di surat Al-Hasyr. Nah, surat Al-Hasyr. Al-Hasyr itu artinya pengusiran. Di ayat yang ke-10. Ya. Bunyi doanya begini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Udah pernah dengar belum? Pare? Belum pernah? Iya. Ustaz Musli udah pernah dengar belum? Udah pernah. Mas Anas? Belum. Ya. Ini doa. Pak Budi udah pernah belum? Belum. Kalau saya dari kecil udah pernah dengar. Dari kecil. Kenapa dari kecil? Itu bapak saya dulu kalau habis sholat subuh nih, salah satu doanya itu. Dan salah satu doanya itu dan saya sering dengar. Akhirnya saya dari kecil sebenarnya udah hafal doa itu. Cuman dulu tuh baru dengar. Itu
doa di surat apa, ayat berapa, saya nggak tahu, tapi udah sering dengar. Nah, surat Al-Hasyr ayat 10. Nah, kita bahas ya biar kita ngerti ya. Robbana, apa artinya? Wah, ya Tuhan kami, cakep nih, udah ngerti. Robba, ya Tuhan, na kami. Ighfir lana, itu 3 kata. Pertamanya ighfir, artinya ampunilah. Lana 2 kata, la bagi atau untuk, na kami. Jadi ighfir lana, ampunilah untuk kami. Wali ikhwanina, nah, pertamanya wa, dan li, bagi, ikhwani, saudara-saudara, na kami. Jadi wali ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami. Alladzina sabaquna, orang-orang yang, alladzina, orang-orang yang, sabaquna, sabaquna itu 2 kata. Sabaku, mereka telah mendahului, na kami. Jadi alladzina sabaquna, orang-orang yang telah mendahului kami. Bil iman, 2 kata, bi dengan al iman, iman. Itu kalimat pertama. Jadi kalau kita satuin, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Nah, itu kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua, wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Kata yang pertama wa, artinya dan. La, janganlah. Taj'al, engkau jadikan. Engkaunya pada huruf tak di awal kata. Ini tak Musli udah ngerti nih, udah ikut Al-Huda soalnya. Ya, wala taj'al fi qulubina, fi di dalam, qulubi hati-hati, na kami. Kemudian ghillan itu artinya dengki, atau rasa dengki. Lilladzina amanu, li artinya bagi atau terhadap, alladzina orang-orang yang, amanu mereka beriman. Jadi kalau kita rangkai, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Nah, baru yang terakhir, kalimat terakhir, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana, apa tadi? Ya Tuhan kami. Innaka itu 2 kata. Inna, sesungguhnya, ka, engkau. Jadi innaka, sesungguhnya engkau, ra'ufun, maha pengasih, rahimun, maha penyayang. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi doa itu ada 2 permintaan kita kepada Allah. Di kalimat pertama tadi yang kita minta adalah permohonan ampun. Baik permohonan ampun untuk diri kita atau sesama kita, Rabbana ighfir lana. Nah, di situ kan ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami. Artinya kita yang masih hidup sesama kita saling mendoakan supaya Allah ampuni dosa-dosa kita. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan bagi orang-orang yang telah mendahului kami dengan iman. Jadi kita khusus doakan orang-orang yang sudah mendahului kita
mereka yang beriman tapi kita doakan. Ya, saya katakan tadi, yang kita doakan orang-orang yang telah mendahului kita, entah itu orang tua kita, baik bapak, ibu, saudara bapak dan ibu, paman, bibi, ya. Kemudian guru-guru kita yang sudah mendahului kita, dulu kita nggak ngerti apa-apa, diajarin jadi kita tahu. Kemudian ya teman-teman kita, nggak terasa kita yang udah usia di 40-an, asalnya sebelum ya, junior, masih junior, ya masih 20-an, udah 30, ya. Jadi yang Saya juga 30, 17. Jadi nggak terasa di usia-usia 40-an seperti ini, ternyata banyak teman-teman kita yang sudah mendahului. Entah beberapa tahun lalu, entah baru tahun lalu, entah juga beberapa hari lalu. Nah, banyak teman-teman kita ternyata yang sudah mendahului. Saya ada temen, Ya. tanggal lahirnya sama sama saya. Tanggal lahirnya sama Pak Wahyu. Tanggal lahirnya sama. Terus masih hidup? Udah duluan. Tanggal lahir sama. Bulannya? Bulannya sama. Sama. Tahunnya sama. Udah duluan. Masya Allah. Pak Wahyu kapan duluan? Nyusul. Ya. Kalau kita kan saling mendoakan. Betul. Saya doakan bisa duluan. Wah. Duluan ke masjid. Ya. Duluan naik haji. Ya. Kita daftar duluan dari saya. Ya, naik haji apa berangkat haji? Kata Pak dua nikah lagi. Wah, pengen Duluan nambah lagi, nambah sarapannya. nambah Ada sarapan. yang mau naik haji cepat duluan, cepat. Ntar kalau Pak Haji lewat kita naikin. Iya. Iya. Nah, jadi di usia-usia kita segini ternyata banyak yang sudah mendahului, ya. Didoakan ampunan ya buat yang sudah. Iya, betul. Jadi terkhusus itu doa ampunan. Karena kan kalau sudah meninggal apalagi yang mereka harapkan dari kita? Kalau tidak doa, khususnya doa ampunan. Itu kalau orang-orang yang sudah mendahului kita, mereka yang sudah dikubur alam barzah, kita kirimin doa terkhusus doa ampunan. Wah, itu senangnya minta ampun. Jangankan mereka yang sudah meninggal, kita doakan ampunan untuk mereka. Kita aja kalau dikirimin transfer kayak Pak Wahyu, senang nggak? Wah, senang. Saya juga kalau dikirimin transfer juga senang. Ya. Kalau di yasinan, kalau atau doa sholat, akhirnya biasanya kan ada setelah minta ampun dari jamil mukminin wal mukminat. Ya, itu termasuk juga. Cuman kalau itu kan udah redaksinya dicampur dengan penambahan. Tapi kalau itu redaksinya khusus yang ada di dalam Al-Quran, gitu. Jadi intinya kita dikasih kiriman pun kan senang. Entah dikirim transferan, dikirimin kue, dikirimin makanan, apa? Oleh-oleh. Iya. Tapi kemarin ada yang dari Bogor nggak boleh oleh, gitu. Iya. Asinan Bogor. Asinan Bogor. Roti Mil. Ya. Iya pasti lewat kemarin. Cuman nggak bawa oleh-oleh kan. Iya. Ya, jadi kita pun dikirim sesuatu kan senang. Apalagi mereka yang sudah meninggal, nggak ada harapan lagi mereka kalau nggak berharap dikirimin doa berupa ampunan. Dan itulah kesenangan yang tinggi bagi mereka yang sudah mendahului. Ya, kira-kira yang mereka sudah duluan menghadap Allah, artinya di alam barzah, kalau dikirimin doa ampunan, senang nggak kira-kira? Senang. Kalau nggak percaya coba duluan buktiin. Ya. Kalau senang itu meringankan ini info. kan siksa mereka gitu. Betul, iya. Jadi tiap ada doa permohonan ampun dari kita untuk mereka, itu yang misalnya mereka ada siksaan bagi mereka, itu jadi diurungin, ditunda gitu, karena ada permohonan ampun dari orang yang masih hidup bagi mereka yang sudah meninggal gitu. Jadi apalagi doa anak yang soleh, kayak Pak Rey ini anak yang soleh nih. Iya.
bahasa Indonesia nggak? Nah, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa kalau kita belum hafal. Cuman afdolnya Pak Budi, lebih utamanya itu doa yang pakai redaksi dari Al-Quran. Oh iya. Ya, itu karena Allah langsung yang ngajarin, gitu. Dan udah pernah dicoba. Dan udah digunakan. Wah, udah pernah dipakai atau dipanjatkan. Itu doa sebenarnya. Ya, oh ya, sebelum kita lanjut, siapa yang mengucapkan doa itu? Yang kedua, selain permohonan ampun, yang kedua, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau Allah jadikan di dalam hati-hati kami rasa iri, rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kita, maksudnya sesama orang beriman itu nggak boleh saling iri. Ya, terkhusus sesama orang beriman ya, nggak boleh saling iri. Iri itu maksudnya kalau Allah kasih karunia kepada yang lain, entah misalnya rumahnya lebih luas, kayak C50 kan lebih luas. Ya, di hook. Mau dijual. Nah, hook. Ya. Nah, kalau kita lihat teman kita, saudara kita, rumahnya lebih luas, lebih lega, lebih bagus, ya. Kemudian kendaraannya lebih mewah dibanding kita, ya. Rumputnya lebih hijau. Nah, rumputnya lebih hijau. Ya. Maksud rumput itu maksudnya istrinya lebih cantik misalnya. Iya, diperjelas, nggak apa-apa. Gitu, diperjelas. Lumpur surga. Lumpur surga. Kita nggak perlu iri gitu, karena orang itu dapat karunia dari Allah sesuai dengan usahanya, biasanya gitu. Ya Allah udah taker, gitu. Allah udah taker. Dia dikasih segini karena memang usahanya. Kita kadang-kadang lihat wujud karunia Allah yang diberikan kepadanya. Enak ya, punya rumah yang luas, lapang gitu, kendaraan yang bagus. Tapi perjuangan dia untuk mendapatkan itu kita nggak tahu sampai Allah kasih seperti itu. Jadi intinya kita minta kepada Allah supaya Allah hilangkan rasa iri di dalam diri kita terhadap orang-orang yang beriman khususnya. Justru sesama orang beriman harus saling support, saling dukung, saling ya mendoakan saling ya mendukung supaya sama-sama maju. Ya, ada yang punya usaha misalnya kita ikut bantuin jualin, minimal kita ikut beli gitu, itu untuk support. Jangan kita punya rasa iri, dia usahanya maju, gimana caranya biar jatuh dia, nah biar nggak laku nih barangnya, jangan gitu. Nah itu kita minta kepada Allah supaya Allah hilangkan rasa iri di dalam diri kita. Nah, kenapa kita minta supaya rasa iri itu Allah hilangkan? Karena penghuni surga itu Allah bilang wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Jadi penghuni surga itu Allah hilangkan rasa dengki dalam hati mereka. Artinya kalau kita di dunianya nggak punya sifat iri, nggak punya sifat dengki lagi, itu bibit-bibit bagi kita untuk menjadi penghuni surga nanti, insya Allah. Iya, kalau kita nggak ada rasa iri dengki lagi, insya Allah itu sebagai bekal bagi kita untuk masuk surga. Karena di surga nanti nggak ada orang yang punya sifat iri dan dengki lagi di sana. Nah, kalau kita udah biasakan dari sini, nggak ada sifat iri dengki lagi, insya Allah kita akan Allah hantarkan ke dalam surganya, insya Allah. Nah, baru yang terakhir, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya Allah Maha Pengasih kepada kita itu kalau kita punya salah, itu Allah nggak langsung menghukum kita. Allah kasih kita kesempatan untuk meminta ampun. Maka di awal ayat, di awal doa tadi, ampunilah bagi kami, bagi orang-orang yang mendahului kami yang beriman ya. Jadi kita minta kepada Allah bahwa karena Allah itu Maha Pengasih, jadi kalau kita punya salah, Allah tidak langsung menghukum kita. Kita minta kepada Allah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Rahim, Allah juga Maha Penyayang terhadap kita. Kalau kita mengikuti aturan-aturan yang Allah sudah tetapkan, kita terus beriman, menjalankan hukum-hukum Allah. Nah, kita minta kepada Allah supaya Allah sayangi kita. Sehingga kalau Allah sayangi kita itu, insya Allah hidup kita akan aman, tenang,
selamat dari dunia sampai nanti di akhir kelak. Amin. Nah, doa itu sebenarnya doa para sahabat dulu. Nah, para sahabat dulu di zaman Nabi. Jadi kaum Muhajirin dan Ansor, artinya yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu kaum itu disebut kaum Muhajirin, kaum Ansor memang orang asli yang ada di Madinah. Nah, di antara mereka kaum Muhajirin dan Ansor itu ada yang sudah meninggal. Nah, yang masih hidup artinya penerus mereka, tapi masih para sahabat juga karena mereka masih ketemu dengan Nabi, disebut para sahabat juga. Nah, mereka para sahabat ini mendoakan pendahulu mereka, kaum Muhajirin dan Ansor yang sudah mendahului. Jadi didoakan. Ya kenapa didoakan? Ya karena saudara juga, saudara. Mungkin semasa mereka masih hidup saling bantu-membantu satu sama lain, sehingga ketika meninggal terasa bahwa dulu mereka berjasa atau yang memberikan pertolongan kepada mereka yang masih hidup, sehingga yang masih hidup pun mendoakan orang-orang yang sudah mendahului. Begitu. Udah paham belum ini doanya nih? Udah, ya udah ngerti ya? Ya. Nah, tinggal ngafalin, ya. Kita baca. Supaya hafal kita ulangi ya doanya ya. Udah siap belum? Udah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka Ra'ufur Rahim. Ya, mudah-mudahan doa yang sudah kita bahas ini ada yang tadinya udah pernah dengar jadi tambah ngerti. Ada yang belum pernah dengar jadi tahu. Setelah tahu dia apa ya? Oh, dibaca, cerdas Pak Anas. Al-Hasyr ayat 10. Ya. Pakai shin, Al-Hasyr. Ya, H-A-S-Y-R. Ya. Surat apa tuh? Surat Al-Hasyr. Ayat 10. Surat keberapa tuh? Nah, surat ke-59. Jadi pas nanti buka-buka Quran agak belakang tuh. Agak belakang. Jadi nanti bisa buka-buka surat Al-Hasyr, surat yang ke-59, ayat yang ke-10. Ya, kalau kita tambahan dikit nih ya, kalau kita mendoakan orang yang sudah mendahului kita, nanti pun kalau kita sudah mendahului, artinya kita pun udah meninggal, mudah-mudahan yang masih hidup doain kita. Kenapa? Karena ketika kita masih hidup, kita doain yang udah meninggal. Nah, ketika kita udah meninggal, yang masih hidup mudah-mudahan mendoakan kita. Jadi itu saling mendoakan, ya, satu sama lain di antara kita, gitu. Saya pernah Nah, dengar hadis atau cerita itu ya. Ya apa tuh? Kalau nggak salah. Kalau salah, benar berarti. Ada ulama udah meninggal. Nah. Cerita mimpi sudah meninggal. Iya. Di meninggalnya itu dia ketemu sama orang-orang terdahulu yang udah meninggal. Iya. Orang-orang terdahulu itu di alam kuburnya itu ada yang itu orang-orang beriman semua ya. Iya. Ada yang tempatnya itu mewah, enak, ada yang dapat makanan, Iya. ada yang biasa, Iya. ada yang dia di luar nggak di bagus, dia nyari-nyari tuh di semak-semak, Nyari-nyari makanan. makanan, Nah. ada sesuatu yang enak. Iya. Kenapa begitu?
yang tempatnya enak, Iya. lokasinya enak, ya selain amalnya bagus, itu yang doain banyak. Nah, yang doain banyak. Terus yang doain sedikit, ya tempatnya biasa. Biasa. Anak-anak cucunya kalau orang kita bisa didik anak-anak yang soleh-soleha, dia doain terus kan. Iya. Orang-orang yang di luar itu beriman juga dia nyari-nyari di rumput-rumput gitu. Iya. Dia nggak ada yang doain. Iya. Yang doain dia adalah doa yang secara umum seperti tadi saya. Oh, gitu. Pernah baca. Wali jami mukminin wal mukminat, Iya. muslimat, itu Betul. secara umum. Iya. Dia anggota keluarga, anak cucunya nggak ada yang doain. Iya. Dia dapat doa dari Orang-orang itu. iya. Hari itu oh ini dapat. Oh, dapat. Tetap dapat. Iya. Cuman tidak kalau kita punya anak keturunan soleh soleha yang Iya. mendoakan, istimewa. Iya. Selalu didoain. Betul. Ya, kita kalau mau doa memang kalau misalnya lebih mudah diijabah, biasanya itu kita doain dulu, yaitu orang banyak, Orang banyak. orang tua, Iya. baru kita doa untuk kita. Baru doa untuk kita. Dakwah. Iya. Waduh, Pak Sopiar udah datang nih sarapan kita. Jadi memang kata Ustaz Musli tadi, ya. Kata Ustaz Musli tadi supaya orang-orang yang sudah mendahului kita, terkhusus orang tua atau kerabat kita, mendapatkan kehidupan yang menyenangkan di alam mereka, ya kita yang terdekat, ya orang-orang dekat itu banyak-banyak mendoakan untuk mereka. Karena memang antara orang tua, anak atau kerabat yang dekat itu doanya cepat nyampe, istilahnya gitu. Doanya cepat nyampe. Berbeda dengan mendoakan sesama kaum mukmin, nyampe juga, cuman tadi kan dari cerita Ustaz Musli ya nyampe, cuman mungkin agak lama kali, Istimewa. tidak seistimewa dari kerabat gitu ya. Itu ngingetin kita juga supaya kita rajin doain. Rajin doain ya. Oh, nanya Tat. Nanya apa Pak Re? Ini nih, Nggak kedengeran suaranya apa? budaya kita kan Indonesia apa tuh kan kadang-kadang kita kan nanya kan apa kalau lagi mau lebaran atau Iya. puasa kan biasanya rame kan TPU itu Iya. Ziarah. ziarah. Oke. Itu doanya biasanya nggak kalau Nggak khusus. kan doa yang tadi Al-Hasr tadi kan Iya. itu tiap hari kan bisa antar Bisa. ke teman-teman atau orang tua yang udah mendahului ya. Iya. Nah, kalau yang itu gimana? Itu Oh iya. Apa ada doa khusus? Iya. betul yang ngekar sebelum puasa. Oh, itu kan namanya tradisi, Pak. Tradisi Pak Rey. Jadi anjuran untuk kita berziarah itu memang bagus. Karena apa? Karena kalau kita berziarah kan mengingatkan kita bahwa suatu saat kita pun akan seperti itu, akan meninggal, dikubur, supaya kalau kita hidup itu nggak lupa gitu bahwa suatu saat kita pun akan seperti itu. Nah, sah-sah saja, apalagi momennya misalnya mau lebaran gitu atau mau puasa ya, mau puasa kita ziarah. Tapi nggak harus waktu-waktu tertentu, di luar itu juga kita bisa ziarah. Misalnya orang tua kita dikubur di kampung, pas kita pulang kampung kita ziarah. Nah, tetapi doanya bisa seperti tadi. Dan doa ampunan di dalam Al-Quran itu banyak. Salah satunya di surat Al-Hasyr ayat 10 tadi gitu. Yang jelas intinya ya orang-orang yang sudah mendahului dari kita, kalau kita doakan terkhusus doa ampunan, mereka akan senang gitu. Kalau misalnya kita bisa lihat arwah yang sudah mendahului kita doakan, mungkin kita bisa lihat, mungkin mereka lagi tersenyum. Saya pernah baca buku, kalau kita ziarah itu di batu nisan mereka itu sebenarnya ngelihat kita. Itu di kuburan mereka lihat kita. Karena memang kan mereka yang sudah meninggal itu sebenarnya hidup kata Allah. Wujud fisiknya saja, jasadnya saja mereka mati, tapi sebenarnya mereka itu hidup di alam mereka dan mereka bisa lihat kita. Kalau kita ziarah ke kubur, mereka lihat kita. Kita aja yang nggak lihat mereka. Kenapa kita nggak lihat mereka? Karena kalau kita lihat mereka gimana? Kabur kita. Ya, karena alamnya udah beda gitu. Ya. Nah, ya buka dulu baru tahu. Spesial nih. Demi menjadikan orang Waduh, masya Allah.
Pak Rey. Ya, Pak Wahyu, Masya Allah. Porsinya siapa segitu tuh? Iya, Masya Allah ini spesial. Jadi, Acap. ya hidangan kita pagi ini untuk sarapan bersama mie dari Udo Sopiar, mie telur campur. Apa Pak Sopiar? Pak Sopiar namanya apa? Mie apa nih? Mie Padang. Mie rebus Padang, campur telur, asapnya masih. Oh, ada cekernya juga, Masya Allah. Ngomong-ngomong, ini dari Pak Wahyu. Nah, rezeki dari Pak Wahyu. Kemarin banyak transferan jadi berbagi beliau. Ya, mudah-mudahan rezeki Pak Wahyu tambah lagi, kita doakan. Amin. Ya. Ya. Ya, ya udah kita sambil ngambil ya. Ya, soalnya kalau dibiarin melar. Ya, kita mulai ya. Malah kayak Pak Wahyu dong jadi. Jangan dong. Rezekinya. Kita nanti kapan-kapan bahas doa makan ya. Doa makan nggak ada di Quran. Bahas doa makan. Ini kita tambah cakalang ini. Oh, Cakalannya semuanya. Masya Allah. Udah sampai keringatan. Pas kali Pak. Baru kali ini saya makan mie pakai sambal cakalang. Tuh, Wah, cakalang. yang suka silakan, yang nggak suka ya. Dua nih, Pak. Kalau lu dendeng ya? Dendeng ada juga di rumah. Nah, di Cakalang namanya, Cakalang. Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina azabannar. Pak Re, doa dulu Pak Re. Kalau mau makan tuh, Doa mau makan. jangan main comot-comot aja.